Salam damai Kristus. Audrey Yujiahui atau dikenal dengan Maria Audrey Lukito adalah seorang gadis paling jenius di Indonesia dari Surabaya. Tapi sekalipun dia memiliki kepintaran di atas rata-rata, Audrey memiliki iman yang hidup pada Tuhan. Kepintarannya tidak jadi penghalang untuk dia percaya pada Tuhan yang keberadaannya terkadang tidak bisa dijelaskan oleh akal pikiran manusia. Imannya pada Tuhan menjadi hidup karena peristiwa ajaib yang dia alami dalam gereja Katolik. UKP Pancasila atau Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila juga pernah menyoroti kehidupan Audrey yang diabdikan dalam sebuah tayangan video berdurasi 54 detik. Dalam video pendek UKP tersebut dijelaskan jika Audrey menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hanya 5 tahun. Ia juga menyelesaikan SMP hanya dalam 1 tahun. Begitu juga dengan SMA, Audrey mampu menyelesaikan pendidikan hanya dalam kurun waktu 11 bulan. Saat usia 13 tahun, tidak ada universitas di Indonesia yang mau menerima Audrey. Akhirnya Audrey memutuskan kuliah di Virginia, Amerika Serikat. Di usianya yang menginjak 14 tahun, Audrey merupakan seorang sarjana fisika dari William and Mary University, Virginia, Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, Audrey lulus di jurusan fisika dengan predikat summa cum laude. Pendidikan S1 dan S2 ditempuh Audrey hanya dalam kurun waktu hanya 3 tahun saja. Audrey juga memiliki 2 gelar sarjana, yaitu sarjana fisika dan bahasa. Dikutip dari hidupkatolik.com, Audrey awalnya bukan seorang Katolik. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga Kristen Protestan yang taat. Dibaptis saat bayi, waktu kecil selalu masuk sekolah minggu. Dia rajin ke gereja, belajar di sekolah Kristen favorit. Juga dia jago menghafal ayat-ayat kitab suci. Tapi katanya dia mengaku tidak mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Mengimani Yesus itu bagaikan membeli polis asuransi jiwa buat jaminan mendapatkan kapling surga. Polis dibayar berkala dalam bentuk uang persembahan, donasi, pelayanan, dan kegiatan kegerejaan. Perubahan terjadi saat Audrey studi di Perancis tahun 2014. Di dekat sekolahnya ada gereja Katolik, yaitu Basilika Santo Martinus, dan juga ada gereja katedral. Awalnya ia ke gereja Katolik hanya untuk cuci mata. Saat itu menjelang hari Paskah, menikmati suasana altar gereja Katolik katanya terasa seperti di dunia lain yang tentram. Audrey menikmati suasana damai yang khusyuk. Saat diliputi keheningan di antara tertidur dan terjaga, Audrey seperti mendengar suara Yesus yang berbicara padanya. "Kamu membenci dunia ini karena bengis, tidak adil, dan penuh kemunafikan. Justru karena itu semua aku datang buat merasakan kezaliman, kepura-puraan, dan ketidakadilan. Demi kamu, karena aku mencintaimu." Sejak itu Audrey tidak lagi beriman seperti kontrak keselamatan pemegang polis asuransi surga, melainkan dia beriman dengan hubungan cinta dengan Tuhan tanpa syarat. Audrey menjadi Katolik pada tahun 2016, bukan karena ketidaksetujuan pada agama Protestan yang dipeluk sebelumnya. Juga tidak merasa keyakinan baru lebih hebat ketimbang keyakinan lain. Tapi Audrey hanya merasa keyakinannya yang baru lebih mengairi jiwanya dalam pencairan kasih, kebaikan, dan kepenuhan. Ia sangat haus akan empati dan makna kesengsaraan berkepanjangan. Ajaran Katolik membantunya memaknai penderitaan, terutama konsep tentang Tuhan yang rapuh dalam Ekaristi, konsep vulnera Christi atau luka-luka Kristus. Tuhan mau terluka, tak berdaya dan remuk, demi kepedulian dan cinta terhadap manusia. Tuhan sendiri yang turut sengsara setiap kali ada manusia sengsara, hendak menggunakan kesengsaraan untuk keselamatan manusia. Konsep ini memberikan kekuatan ajaib bagi penyembuhan luka batin Audrey. Kesengsaraan yang sedari awal dibenci Audrey tiba-tiba memberikan makna, tujuan, dan misi baru. Tuhan sendiri yang turut menderita setiap kali ada manusia menderita, hendak menggunakan penderitaan untuk keselamatan manusia. Konsep ini memberikan kekuatan ajaib bagi penyembuhan luka batin Audrey. Kesengsaraan yang sedari awal dibenci Audrey tiba-tiba memberikan makna, tujuan, dan misi baru.
Sedikit keterangan, mungkin banyak dari kita menginginkan diri kita atau orang terdekat kita memiliki kepintaran yang jenius seperti Audrey. Tapi ternyata justru ini yang jadi penyebab penderitaannya. Dikutip dari hidupkatolik.com, Audrey katanya sejak kecil dia hidup dalam keterasingan batin yang amat dalam. Salib yang mesti dipanggulnya sangat berat sebagai perempuan bertalenta. Katanya kaum jenius itu menemukan kebahagiaan puncak saat belajar, bukan bermain, dan mereka menjadi mudah terpuruk akibat cara pandang yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Ada jurang antara kaum jenius dengan lingkungan sosialnya. Seluruh kelebihan sebagai anak jenius justru membuat Audrey menderita. Tapi sekarang setelah menemukan Yesus dalam cara Katolik, dia bisa menjalani penderitaannya dengan cara baru. Dia merasa Tuhan mau menderita untuk bisa menjadi sahabat dalam penderitaan bersama semua manusia yang menderita. Audrey merasa memiliki Tuhan yang mau berjalan bersamanya dalam penderitaan yang dia jalani. Penderitaannya berbalik memiliki makna setelah dia menjadi Katolik. Audrey menjadi seorang jenius yang bahagia. Itulah Yesus Tuhan kita. Terkadang ada yang menghina, Tuhan kok mati, Tuhan kok dihina. Itulah bedanya paham Tuhanmu dan Tuhan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang tidak gunakan kemahakuasaannya untuk membandingkan keberadaannya dengan manusia. Tapi Tuhan kami mau jadi sama dengan kami menjadi manusia, bahkan mau ikut menderita bersama kami. Bahkan dia mau menanggung yang tidak bisa kami tanggung, yaitu kematian abadi sebagai hukuman kekal atas dosa kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang mau menderita, Tuhan yang mau berjalan bersama kami dalam penderitaan. Karena dia tahu bagaimana beratnya penderitaan kami, dia telah menjalani penderitaan sebagai manusia, dan dia tahu cara untuk menghibur kami. Dan dia tahu rasanya menderita, dan dia mau berjalan bersama kami melewati lorong-lorong gelap kehidupan kami yang penuh penderitaan ini, sehingga kami yang menderita bisa jalani penderitaan dengan kekuatan dan penghiburan darinya, dan kami menjadi orang-orang menderita yang berbahagia. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.